Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu dan saudaraku semuanya di pagi hari ini. Tema renungan kita pagi hari ini adalah pertolongannya tidak pernah terlambat. Yang terambil dari Yohanes 2 ayat 1-11 saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita tidak sabar menanti pertolongan dari Tuhan. Kita merasa tindakan Tuhan, pertolongan Tuhan terlalu lambat datangnya. Hal tersebut juga pernah terjadi saat peristiwa pesta perkawinan di Kana. Saat itu Maria ibu dari Tuhan Yesus memberitahukan kepada Tuhan, mereka kehabisan anggur. Jawab Yesus, "Mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba." Kita seringkali cemas, khawatir, takut jika sampai Tuhan terlambat bahkan lupa menolong kita. Yang menjadi persoalan adalah waktu kita bukanlah waktu Tuhan, saudara. Tetapi waktunya Tuhan adalah waktu terbaik buat kita. Seperti saat umat Allah, umat Israel dalam perjalanannya dari Mesir ke Kanaan. Saat itu mereka dikejar-kejar tentara Firaun dan di depannya adalah laut. Mereka bersungut-sungut karena musuh semakin mendekat, tetapi pertolongan belum juga tiba. Apakah Tuhan terlambat? Tidak. Sekalipun musuh sudah semakin mendekat, tetapi toh mereka boleh sampai di seberang dengan selamat. Dan semua tentara Mesir dibinasakan Tuhan di laut. Demikian pula saat pesta di Kana. Mereka kelihatannya kehabisan anggur. Tetapi apakah tuan rumah dipermalukan karena anggurnya habis? Tidak. Karena Yesus bertindak tepat waktunya. Dan terbaik yang diberikan Yesus pada mereka. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau demikian, bagaimana kita sebagai orang percaya, bagaimana kita sebagai orang Kristen harus bersikap terhadap segala sesuatu yang kita harus hadapi. Yang pertama, percayalah, pasti Allah tolong kita. Maria ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan pesta itu, "Apa yang dikatakan padamu, buatlah itu." Maria tidak kecewa ataupun sakit hati dengan jawaban Yesus. Tetapi percaya, pasti Yesus tolong. Pasti Yesus akan bertindak. Maria percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan berlambat-lambat menolongnya. Demikian juga keyakinan kita akan datangnya pertolongan dari Tuhan, saudaraku. Keyakinan kita akan menghancurkan, akan menanggalkan segala kekhawatiran kita, segala kegelisahan kita, bahkan segala ketakutan kita seperti Maria. Hal tersebut membuat hati kita tenang, hati kita tentram dalam menghadapi segala situasi dan kondisi yang terjadi. Karena kita percaya, karena kita yakin Tuhan Yesus pasti tolong kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu kasih Tuhan, bagaimana sikap kita? Ikuti saja perintahnya. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Bapak Ibu kasih Tuhan, yang mereka butuhkan adalah anggur dan bukan air. Tetapi Yesus perintahkan pelayan-pelayan itu untuk mengisi tempayan-tempayan dengan air, saudara. Bapak Ibu kasih Tuhan, kelihatannya Maria adalah orang yang dihormati dan disegani di pesta itu. Sehingga apa yang diperintahkan didengar dengan baik. Sehingga ketika Yesus menyuruh untuk mengisi tempayan-tempayan itu dengan air, mereka tidak protes, mereka tidak membantah. Bahkan ketika mereka disuruh untuk mencedoknya dan menyampaikan kepada pemimpin pesta, mereka melakukannya. Seringkali
Sebagai umat Tuhan, justru kita mau mendikte Tuhan. Begini, begitu, ini dan itu. Kita mau supaya Tuhan ikuti kita. Ini kesalahan dari kita, yang seringkali kita tidak sadari, saudaraku. Tetapi lewat kisah ini, baiklah kita belajar. Ikut Yesus saja. Baiklah kita belajar untuk tidak mendikte Tuhan, untuk tidak mengatur-ngatur Tuhan. Ikuti apa maunya Tuhan. Maka kita akan tahu bahwa Tuhan bukan cuma tidak terlambat. Tuhan bukan cuma tidak lupa memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Tetapi yang terbaik yang Tuhan kasih buat setiap kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, terus jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun. Bersukacitalah dan bersyukurlah selalu. Tuhan memberkati. Amin.